Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali bertemu dengan Ustadz di sini. Kembali kita belajar muatan bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia yang ada pada tema 5 wirausaha, yaitu mengenai teks formulir. Pada video ini akan dijelaskan mengenai pengertian formulir, jenis-jenis formulir, dan bagaimana cara pengisiannya. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian saksikan video ini sampai selesai. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai teks formulir, di sini kita harus mengerti terlebih dahulu mengenai pengertian formulir. Apakah itu formulir? Formulir adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi. Lalu, apakah tujuan formulir itu? Tujuan formulir adalah untuk mendapatkan data tentang diri seseorang yang ingin mengikuti kegiatan tertentu. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis formulir. Formulir itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama adalah formulir pendaftaran. Pada formulir pendaftaran berisi isian biodata berupa nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, keluarga, hobi, minat, dan sebagainya. Yang kedua adalah formulir slip tabungan. Pada formulir slip tabungan, isiannya berupa rincian biodata, ditambah nomor rekening, jumlah setoran, tanda tangan sendiri, dan tanda tangan teller bank. Yang ketiga adalah formulir anggota. Pada formulir anggota, biasanya isiannya berupa biodata singkat, tanda tangan pemilik, dan pernyataan kesediaan sebagai anggota. Kemudian yang keempat adalah formulir daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah dokumen yang berisi gambaran tentang pengalaman seseorang. Formulir ini biasanya digunakan saat melamar pekerjaan. Formulir daftar riwayat hidup isiannya berupa riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, pengalaman sebelumnya, serta karya yang sudah dihasilkan. Yang kelima adalah formulir isian kartu atau wesel pos. Nah, formulir ini biasanya digunakan oleh seseorang untuk mengirimkan uang untuk keluarganya atau orang lain yang berada di tempat yang jauh. Pada formulir ini, kolom isiannya berupa biodata singkat dan alamat tujuan pos, serta nama pengirim dan penerima. Yang keenam adalah formulir ujian. Pada formulir ujian dibagi menjadi 3 komponen. A adalah petunjuk pengisian, B adalah identitas peserta, dan C adalah pernyataan dan tanda tangan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah formulir pengiriman barang dagangan atau produk. Pada formulir ini berupa faktur atau nota penjualan yang berfungsi sebagai surat jalan dan berupa bukti penyerahan barang. Faktur atau nota penjualan berisi komponen sebagai berikut. A. Nama dan alamat lengkap supplier. B. Nama dan alamat lengkap pelanggan. C. Nomor faktur atau nota penjualan. D. Syarat pembayaran. E. Nomor urut barang dagangan. F. Nama produk atau barang dagangan. G. Jumlah atau banyak barang dagangan. Komponen yang harus diperiksa pada formulir pengiriman barang meliputi A. Nama dan alamat produsen. B. Tanggal pembuatan format pengiriman barang. C. Periksa kesesuaian waktu atau tempat, tanggal, bulan, dan tahun. D. Alamat yang dituju. E. Periksalah kesesuaian spesifikasi barangnya. F. Periksalah kesesuaian merek. G. Periksalah kesesuaian harga. H. Keterangan jumlah barang yang dikirim. I. Hitung ulang kebenaran total harga yang tercantum pada formulir pengiriman barang. Dan J.
Periksa kembali tanda tangan penerima atau pelanggan sebagai bukti penerimaan barang dengan baik. Kemudian ini bagi penerima barang. Yang diperhatikan adalah A. Nama dan alamat pengirim dan penerima. B. Surat pengantar dari pengirim. C. Nomor order pengiriman. D. Nomor kendaraan yang digunakan dan nama sopir. E. Pembungkus dan segel pembungkus. F. Nama dan spesifikasi atau jenis, tipe, ukuran barang. Dan G. Kuantitas, kualitas, dan keadaan atau kondisi barang. Kemudian mengenai pengiriman barang. Pengiriman barang antar daerah atau antar negara biasanya dilakukan oleh jasa pengiriman barang yang biasa disebut ekspedisi. Formulir pengiriman barang diisi oleh pihak pengirim barang sebagai perintah pengiriman kepada jasa ekspedisi barang. Saat ini banyak sekali jasa pengiriman barang selain kantor pos seperti Tiki, JNE, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh formulir pendaftaran, yaitu formulir pendaftaran peserta didik baru. Ini adalah contoh formulir slip tabungan, yaitu slip penyetoran uang di bank. Ini adalah contoh formulir anggota, yaitu formulir pendaftaran anggota baru pramuka. Ini adalah contoh formulir daftar riwayat hidup. Ini adalah contoh formulir isian kartu atau wesel pos. Ini adalah contoh formulir ujian, yaitu formulir ujian nasional tingkat SD atau MI. Ini adalah contoh formulir pengiriman barang dagangan atau produk, yaitu formulir pengiriman barang dalam negeri. Dan yang terakhir ini adalah contoh formulir pengiriman barang ke luar negeri. Oke, anak-anakku semua, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai teks formulir. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.